Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebahagiaan, kesehatan, dan juga kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa untuk anak-anak serta orang tua semuanya. Amin ya robbal alamin. Anak-anak yang solih dan solihah, hari ini kita akan belajar tema 8 dengan materi kegiatan ekonomi di Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran, anak-anak dapat memahami pengertian kegiatan ekonomi, mengidentifikasi pengaruh sumber daya alam terhadap mata pencaharian, mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan ekonomi, dan juga mengidentifikasi jenis-jenis usaha di bidang ekonomi. Dan yang terakhir, anak-anak dapat memahami jenis-jenis pekerjaan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita sholat duha terlebih dahulu, menyiapkan buku pelajaran dan juga alat tulis, dan juga jangan lupa berdoa sebelum belajar. Mari anak-anak, kita angkat kedua tangan kita lalu berdoa. Doa sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Baik anak-anak, kita langsung saja ke materi pembelajaran. Yuk kita simak video berikut ini. Pertama-tama, mari kita tahu terlebih dahulu apa itu kegiatan ekonomi. Pengertian dari kegiatan ekonomi adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan seseorang untuk memenuhi keperluan hidupnya. Pengertian lain dari kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan, menyalurkan, dan menggunakan suatu barang atau jasa. Perlu kalian ingat bahwa keberagaman sumber daya alam memengaruhi keragaman kegiatan ekonomi masyarakat di Indonesia. Pekerjaan atau mata pencaharian merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Berdasarkan wilayahnya, kegiatan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan ekonomi di daratan dan kegiatan ekonomi di perairan. Contoh dari kegiatan ekonomi di daratan adalah pertanian, perkebunan, peternakan, dan pertambangan. Sedangkan kegiatan ekonomi di perairan adalah perikanan, wisata air, dan penghasil garam. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu pengaruh sumber daya alam terhadap mata pencaharian. Mata pencaharian masyarakat dipengaruhi oleh sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Contohnya, mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Berikut ini beberapa contoh mata pencaharian berdasarkan sumber daya alam. Pertama yaitu masyarakat di daerah pesisir pantai. Pesisir pantai kaya akan hasil laut dan berpotensi sebagai tempat wisata. Oleh sebab itu, maka mata pencaharian masyarakat di daerah pesisir pantai berupa petani garam, penjual ikan, nelayan, petambak hasil laut, pembudidaya rumput laut, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua yaitu berada di daerah dataran rendah.
daerah dataran rendah memiliki permukaan tanah yang landai, cocok untuk bercocok tanam maupun industri. Maka, mata pencaharian masyarakat di daerah dataran rendah adalah petani, buruh, dan masih banyak lagi. Sedangkan di daerah dataran tinggi memiliki suhu sejuk, cocok untuk beternak dan berkebun. Maka mata pencaharian penduduk di daerah dataran tinggi yaitu pekebun dan peternak. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, perajin, pedagang, buruh tani, dan perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa, yaitu pegawai bank, konsultan, pengacara, sopir, karyawan, pedagang, dan buruh pabrik. Materi yang akan kita pelajari berikutnya yaitu mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi. Seperti yang telah kita pelajari di awal video tadi, bahwa kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan, menyalurkan, dan menggunakan suatu barang atau jasa. Berdasarkan pengertian tersebut, maka kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 jenis. Pertama yaitu kegiatan produksi. Kegiatan yang menghasilkan barang ataupun jasa. Pelaku dari kegiatan produksi disebut produsen. Contoh dari kegiatan produksi yaitu menanam padi, menjahit baju, mengolah makanan, dan sebagainya. Jenis kegiatan ekonomi yang kedua yaitu kegiatan distribusi, yaitu kegiatan yang menyalurkan barang produksi kepada konsumen. Pelaku kegiatan distribusi disebut distributor. Contoh kegiatan distribusi yaitu mengantar, menjual barang, dan lain sebagainya. Jenis kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan yang menggunakan barang atau jasa. Pelaku dari kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh kegiatan konsumsi yaitu makan, minum, menggunakan pakaian, membaca buku, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis usaha di bidang ekonomi. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau fisik untuk mencapai suatu tujuan. Jenis-jenis usaha di bidang ekonomi ada 3. Pertama yaitu agraris. Agraris merupakan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan tanah sebagai tempat kegiatannya. Contoh usaha di bidang agraris yaitu pertanian, perkebunan, perhutanan, dan peternakan. Sedangkan hasil usaha dari jenis usaha agraris yaitu buah, sayur, kopi, dan teh. Jenis usaha yang ketiga yaitu industri. Industri merupakan kegiatan ekonomi untuk menambah nilai guna suatu barang. Contoh usaha dari kegiatan industri adalah pabrik, pengrajin kayu, dan sebagainya. Hasil usaha dari kegiatan industri yaitu pakaian, kertas, pupuk, makanan kaleng, dan lain sebagainya. Jenis usaha yang ketiga yaitu usaha perdagangan, di mana perdagangan merupakan kegiatan jual beli suatu barang ataupun jasa. Contoh usaha perdagangan yaitu toko sembako, restoran, minimarket, supermarket, dan lain sebagainya. Sedangkan hasil usaha dari perdagangan yaitu
kebutuhan pokok maupun jasa pengiriman barang. Materi selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu mengenai jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, pekerjaan dibedakan menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang. Merupakan pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya yaitu pekerjaan sebagai peternak, petani, nelayan, penjual kue, pengrajin, dan lain sebagainya. Intinya merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang. Lalu jenis pekerjaan yang kedua yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pengertiannya adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa yang dapat dinikmati serta dirasakan oleh orang lain. Contoh dari pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah guru dan dosen, dokter dan perawat, polisi dan tentara, seniman, tukang potong rambut, pembersih jalanan, dan masih banyak lagi. Alhamdulillah anak soleh dan solihah, cukup sekian pembelajaran tema hari ini. Mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Doa setelah belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdik Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Anak-anak, jangan lupa kerjakan tugas yang telah Ibu kirim di grup WhatsApp. Tetap semangat menjalankan ibadah puasanya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.